Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi ya dengan Bang Edu di EduFit. Kali ini Bang Edu akan bahas soal asli simulasi UTBK SNBT tahun 2024. Nah, soal ini resmi dari Kemdikbud ya. Teman-teman bisa langsung ikut simulasi. Alamatnya ada di bagian deskripsi video ini ya. Nah, buat teman-teman peserta UTBK tahun 2024 wajib ya harus mengikuti simulasi ini. Nah, nama lengkap ditulis ya. Kalau Bang Edu mau coba ini tak tulis BB aja deh ya. Kemudian asal sekolah XX. Pastinya boleh ini. Tapi nanti ya kita baca dulu ini keterangannya. Pengantar publikasi contoh soal UTBK SNBT tahun 2024. Model tampilan layar dan bentuk-bentuk soal yang dipublikasikan dalam laman ini merupakan contoh model tampilan layar dan bentuk-bentuk soal UTBK SNBT tahun 2024. Nah, tujuan publikasi ini adalah mengenalkan model tampilan layar dan bentuk-bentuk soal UTBK SNBT tahun 2024 sehingga peserta dapat mempersiapkan diri lebih baik dalam menghadapi UTBK SNBT tahun 2024. Namun soal-soal yang diberikan dalam situasi real pada UTBK SNBT tahun 2024 dapat lebih mudah. Asik. Atau lebih sukar. Loh, gak bahaya tak? Daripada contoh-contoh soal yang ditampilkan dalam laman ini. Nah, dalam laman ini ditampilkan contoh-contoh soal pada 7 subtes ya. Di sini ada subtesnya, ini ya kan. Kemudian model soalnya itu ada 3 teman-teman ya. Yang pertama adalah soal pilihan ganda dengan 5 pilihan jawaban ABCDE. Kemudian yang kedua soal pilihan majemuk kompleks yang ditampilkan dalam bentuk tabel dan memuat 2 pilihan jawaban. Yang ketiga adalah soal melengkapi rumpang, yaitu soal isian. Jadi teman-teman harus mengisi sendiri ya, karena di sini nggak ada pilihan gandanya. Oke, selamat berlatih dan mempersiapkan diri untuk menghadapi UTBK SNBT tahun 2024. Oke, lanjutkan. Oke, sekarang kita pilih ya. Ini ada 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kita akan bahas yang pengetahuan kuantitatif ya. Oke, lanjutkan. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman ya. Oke, kita tampilkan semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Oke teman-teman, langsung kita bahas ya semua soal nomor 1 sampai dengan nomor 10. Nah, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini ya, channel EduFit, silahkan teman-teman subscribe dulu ya, channel EduFit, channel pendidikan yang pastinya bermanfaat. Oke, langsung kita bahas. Oke, kita mulai dari nomor 1 dulu ya. Nilai minimum fungsi kuadrat f adalah negatif 8 dan grafik fungsi tersebut melalui titik negatif 1,0 dan titik 3,0. Grafik fungsi tersebut juga melalui titik 4, B dengan B-nya sama dengan berapa. Baik teman-teman, grafik fungsi kuadrat ini sudah diajarkan sejak SMP ya. Tapi kalau teman-teman lupa, Bang Edo akan ingatkan lagi. Di sini ada grafik fungsi melalui 2 titik, di mana titik yang pertama adalah negatif 1,0, yang kedua 3,0. Artinya dia itu memotong sumbu X, ya kan? Memotong sumbu X. Nah, rumus fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di 2 titik, rumusnya apa teman-teman? Masih ingat gak? Ya, rumusnya adalah Fx sama dengan A buka kurung X min X1 kali X min X2. Nah, ini adalah rumus fungsi kuadrat jika diketahui 2 titik potong terhadap sumbu X. Rumusnya ini ya. Nah, terus X1 dan X2 itu apa? X1 dan X2 itu adalah titik potongnya. Berarti yang ini adalah X1, itu nilainya negatif 1. Kemudian X2-nya nilainya adalah 3. Langsung kita masukkan di sini ya. X1-nya kita ganti dengan negatif 1. Di sini ada negatif, nanti negatif ketemu negatif jadinya positif ya. Positif 1. Karena negatif itu jadinya positif, ya kan? Oke, sekarang yang kedua atau titik potong yang kedua adalah X-nya 3. Berarti ini nanti dikurangi ya, dikurangi dengan X2-nya adalah 3. Nah, sekarang kita harus mencari nilai X-nya ini dan nilai Fx. Nilai Fx itu sama dengan Y ya. Jadi Fx itu sama hanya dengan Y. Di sini ada nilai minimum fungsi kuadrat adalah negatif 8. Artinya
nilai minimumnya itu negatif 8. Nah, kalau nilai minimum itu berarti sama hanya dengan nilai fx atau y. Berarti fx-nya nilainya adalah negatif 8 sama dengan A, belum tahu, nanti kita cari ya. Buka kurung X, X-nya belum tahu, tutup kurung, buka kurung, X-nya belum tahu, tutup kurung. Nah, sekarang kita harus mencari nilai X-nya. Nah, di sini teman-teman, ketika dia memotong sumbu X di dua titik, ya, memotong sumbu X di dua titik, yaitu titik yang kiri adalah negatif 1 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah sumbu X ya, negatif 1, kemudian 0, kemudian 1, 2, 3, 4. Nah, titik potong terhadap sumbu X dari fungsi itu adalah negatif 1,0, berarti di sini yang pertama. Yang kedua adalah 3,0 itu di sini. Nah, grafik tersebut memotong di dua titik ini. Kemudian, karena memotong di dua titik, maka kita sudah bisa mencari sumbu simetri. Sumbu simetri itu adalah tengah-tengahnya. Jadi, kalau kita buat tengah-tengah, berarti tengah-tengahnya di angka 1 ini. Ya kan? Nah, 1 ini namanya sumbu simetri. Kita buat garis putus-putus ya, ini namanya sumbu simetri. Nah, titik minimum itu berarti kita dapatkan dari pas X-nya didapatkan di sumbu simetri ya, yaitu nilainya 1. Kemudian nilai minimumnya min 8. Jadi nanti titik minimumnya ada di sekitar sini, yaitu ketika X-nya sama dengan 1 dan minimumnya adalah negatif 8. Gitu teman-teman. Ya. Jadi nanti grafiknya seperti ini. Nah, sekarang kita sudah mempunyai titik, yaitu X-nya adalah 1 dan Y-nya min 8. Nah, Fx atau Y-nya min 8, kemudian X-nya kita ganti dengan angka berapa ini? 1, yaitu diambil dari sumbu simetrinya, yaitu 1. Ketika X-nya 1, maka nilai Y-nya atau Fx-nya adalah min 8. Ketika X-nya ganti 1, Fx-nya adalah min 8. Oke, sekarang kita hitung ya. 1 tambah 1 berarti nilainya 2. Di sini nilainya adalah 1 kurangi 3 min 2. Oke, sekarang kita hitung ya. 2 kali min 2 itu min 4. Nah, sekarang berarti nilai A-nya itu samanya dengan negatif 8 dibagi dengan negatif 4, yaitu 2. Ya, nilai A-nya 2. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah grafik fungsi tersebut juga melalui titik. Titik itu sudah pasti X, Y, ya kan? Berarti X-nya sekarang kita ganti 4, kemudian nanti B-nya berapa? Itu. Nah, sekarang kita kembalikan lagi ke rumus ini ya. Fx atau Y itu nilainya adalah B, ya kan? B sama dengan A-nya sudah ketemu 2, buka kurung. X-nya sekarang kita ganti dengan 4, ya. X-nya kita ganti 4, kemudian negatif 1. Tadi kan di sini plus 1, ya. Sama ya di sini. Kemudian buka kurung, X-nya ini kita ganti 4, kemudian dikurangi dengan 3. 4 kurangi 3 itu 1, 4 tambah 1 itu 5, 5 kali 2 berarti 10. Berarti nilai B-nya sama dengan 10. Jadi jawabannya adalah yang... Oke teman-teman, lanjut soal nomor 2 ya. Paragraf untuk contoh soal 2, 3, dan 4. Ini paragrafnya. Ini digunakan untuk 3 nomor ya. Nomor 2, 3, dan 4. Nah, sekarang yang nomor 2 ini. Bilangan 4 angka A094 kurang dari 6.000. Jika bilangan tersebut dibagi 3 bersisa 1, maka nilai A-nya berapa? Dibagi 3 bersisa 1. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada angka 9. 9 itu kan bisa dibagi 3 kan? Kemudian 4. Nah, ternyata 4 ini kalau dibagi 3 kan sisanya 1. Berarti sudah pas ya sesuai dengan pertanyaan. Maka tinggal angka yang depan ini. Nah, supaya bisa dibagi 3, maka nilai A-nya itu harus kelipatan 3. Jadi boleh 3, boleh 6, boleh 9. Tapi karena kurang dari 6.000 ya, angka yang diminta di sini harus kurang dari 6.000, maka nilai A yang mungkin adalah angka 3. Jadinya adalah 3094 ya. Jadi A-nya adalah angka 3, ya kan? Oke, teman-teman, masih sama ya dengan yang tadi ini. Paragrafnya masih sama, tinggal pertanyaannya yang berbeda. Banyak faktor prima dari bilangan 4 angka tersebut adalah yang ditanyakan faktor prima. Dari bilangan 4 angka tersebut. Nah, tersebut itu berarti mengacu pada soal nomor 2. Yaitu tadi kan diganti dengan angka 3 ya. 3000
94. Jadi ini yang dimaksud ya. Karena yang ditanyakan faktor prima ya kita mulai dari yang kecil ya. Faktor primanya itu kan 2. Karena 3094 itu kan bisa bagi 2 ya. 3 bagi 2 nilainya 1, sisanya 1. 10 bagi 2 nilainya adalah 5. Kemudian 9 bagi 2 nilainya 4, sisanya 1 ya. 14 bagi 2 nilainya 7. 1547. Ini tidak mungkin bisa dibagi 2 ya. Berarti kemungkinan bisa dibagi 3. 5 tidak mungkin ya. 7. 3 atau 7. Kalau 3 juga tidak mungkin, di sini 15, ini 47 nggak bisa dibagi 3. Berarti sudah pasti bagi 7 ya. 15 bagi 7 dapat 2, sisanya 1. 14 bagi 7 dapat 2. Pas ya, nggak ada sisanya. 7 bagi 7, 1. Berarti 221. Kemudian 221 tidak mungkin bagi 2, bagi 3 nggak mungkin, bagi 5 nggak mungkin, bagi 7 nggak mungkin, bagi 11 tidak, bagi 13 ya. Berarti ini bagi 13. Kalau dibagi 13, 22 bagi 13 dapatnya 1. 22 kurangi 13 itu 9. Ya, 91 bagi 13 dapat 7. Jadi, banyaknya faktor prima ada 1, 2, 3, 4. Jadi jawabannya adalah yang 4. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 4 ya. Masih mengacu dari soal nomor 2 dan 3. Banyaknya faktor positif dari bilangan 4 angka tersebut adalah. Oke, teman-teman harus tahu nih ya. Ini boleh dicari dengan menggunakan kombinasi atau boleh dengan menggunakan rumus ya. Nah, di sini Bang Idu berikan rumusnya. Kalau ada faktorisasi prima dari bilangan A itu misalkan adalah A pangkat P kemudian kali B pangkat Q dikali dengan C pangkat R dikali dengan D pangkat S. A, B, C, D, P, Q, R, S. Maka banyaknya faktor positif dari A itu adalah P tambah 1 kali Q tambah 1 kali R tambah 1 kali S tambah 1. Jadi pangkatnya ini masing-masing ditambah dengan 1, kemudian tinggal dikalikan. Nah, di sini angka yang diberikan adalah angka 3094. Di mana faktorisasi primanya tadi sudah ketemu ya. Faktorisasi primanya adalah 2 kali 7 kali 13 kali 17, ya kan? Faktorisasi primanya. Nah, ini masing-masing pangkatnya adalah 1, ya. Pangkatnya 1. Artinya PQRS-nya nih masing-masing nilainya 1. Jadi, kalau ditanyakan banyaknya faktor positif itu berarti sama dengan P tambah 1. P-nya kan di sini 1 ya kan? Berarti artinya nanti P-nya di sini adalah 1 ya, Q-nya 1, R-nya 1, S-nya 1. 1 tambah 1 nilainya 2 dikali dengan pangkatnya ini 1, 1 tambah 1 2, pangkatnya ini 1 tambah 1 2, pangkatnya 1 tambah 1 2. Jadi 2 kali 2 kali 2 nilainya sama dengan 16 ya. Jadi jawabannya adalah yang 16. Oke, lanjut soal nomor 5 ya. Perhatikan kumpulan data B-7, 3, -5. Pernyataan mana saja yang bernilai benar berdasarkan kumpulan data di atas? Yang nomor 1. Rata-rata kumpulan data tersebut negatif 5 jika B-nya negatif 11. Artinya jika B-nya ini kita ganti negatif 11, maka rata-ratanya adalah negatif 5. Benar nggak? Kita cek ya. B-nya kita ganti dengan negatif 11. Kemudian kita hitung. Negatif 11 tambah negatif 7 berarti negatif 18. Tambah 3 jadinya negatif 15. Tambah 5 berarti negatif 20. Negatif 20 kemudian dibagi dengan banyaknya data. Ada 4 ya. Dibagi 4. Negatif 20 bagi 4 berarti negatif 5. Artinya benar ya. Jadi jawaban nomor 1 ini benar. Kemudian yang nomor 2. Median kumpulan data tersebut min 6 jika B-nya min 7. Nah, untuk median itu kan data harus diurutkan dari yang terkecil ya. Nah, data yang terkecil dari yang di sini adalah min 7. Berarti
Kita mulai dari min 7, sementara di sini B-nya kita ganti dengan min 7 juga ya. Berarti min 7, min 7, kemudian min 5, kemudian 3. Jadi median itu adalah nilai tengah setelah data itu diurutkan dari kecil ke besar. Nah, mediannya berarti antara negatif 7 sama negatif 5. Atau kita jumlahkan negatif 7 tambah negatif 5 itu negatif 12 bagi 2 berarti negatif 6. Ya, jadi medianya adalah negatif 6. Oke, benar juga ya. Kemudian yang ketiga, modus kumpulan data tersebut adalah min 5 jika B-nya min 5. Kalau B-nya ini kita ganti dengan min 5, nanti min 5-nya ada 2. Ya, ini jadi modus, ya kan? Karena modus itu adalah nilai yang paling sering muncul, ya. Atau nilai yang paling banyak muncul. Jadi jawaban yang nomor 1, 2, 3 ini benar. Tinggal kita cek yang nomor 4. Jangkauan kumpulan data tersebut 3 jika B-nya min 8. Kalau B-nya diganti min 8 berarti nilainya yang terkecil ya. Jika B-nya diganti min 8, maka nilai yang terkecil adalah min 8, kemudian nilai terbesarnya adalah 3. Dan jangkauan itu adalah nilai maksimum, di sini maksimumnya adalah angka 3, dikurangi dengan nilai minimum, minimumnya adalah negatif 8. Negatif-negatif jadinya positif, ya kan? Samanya dengan 3 tambah 8, berarti jangkauannya harusnya adalah 11. Di sini katanya 3, berarti salah dong. Oke, kalau gitu jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Oke, teman-teman, lanjut soal nomor 6 ya. Segi 4 ABCD adalah belah ketupat. Berdasarkan informasi di atas, berikan tanda centang pada kolom berikut yang sesuai, benar atau salah. Oke, pernyataan yang pertama, ABCD mempunyai dua pasang sudut berhadapan sama besar. Nah, belah ketupat itu seperti apa, teman-teman? Harus tahu ya, teman-teman. Belah ketupat kita berikan gambarnya. Nah, belah ketupat itu seperti ini teman-teman ya. Yang pertama, ABCD mempunyai dua pasang sudut yang berhadapan sama besar. Mempunyai dua pasang sudut berhadapan sama besar. Yang berhadapan itu adalah yang ini, kiri dengan yang kanan ini berhadapan, dan besarnya sama. Ini sepasang ya, berarti yang sepasang ini besarnya sama, udah benar. Kemudian yang atas dengan bawah ini berhadapan, ini juga besarnya sama. Berarti mempunyai dua pasang sudut berhadapan sama besar itu benar ya. Jadi nanti teman-teman tinggal klik aja yang benar. Kemudian yang kedua, ABCD mempunyai dua pasang sisi yang sama panjang. Yang ini dengan yang ini sama. Ini dengan ini juga sama, karena belah ketupat itu membagi 4 sisi yang sama panjang. Sehingga dia mempunyai dua pasang sisi yang sama panjang. Ini sepasang, ya kan? Ini sepasang. Atau boleh pasangannya ini dengan ini boleh, ini dengan ini boleh, ya. Jadi mempunyai dua pasang. Ya, sisi yang sama panjang, berarti jawaban yang ini benar. Kemudian yang ketiga, diagonal ABCD sama panjang. Diagonal itu yang ini. Diagonal itu yang ini, yang warna biru ini namanya diagonal. Katanya sama panjang. Tidak ya, diagonal 1 dengan diagonal 2 itu tidak sama panjang. Kalau sama panjang nanti namanya adalah persegi ya. Karena belah ketupat itu bedanya adalah diagonalnya tidak sama panjang. Tapi membagi dua yang sama ya. Yang atas dengan bawah ini sama panjangnya. Yang sebelah kiri dengan sebelah kanan ini sama panjang. Tapi kedua diagonal itu tidak sama panjang. Jadi jawaban yang ketiga ini salah. Oke teman-teman, lanjut soal nomor 7 ya. 3 bilangan asli berbeda yang kurang dari 10 dipilih sekaligus secara acak. Berapakah banyaknya dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Nah, ini kita harus mencari semua ya, teman-teman. Wajib mencari semua. Karena ini yang ditanyakan berapa banyaknya dari 4 pernyataan. Ada berapa banyak yang benar dari 4 pernyataan ini. Oke, sekarang kita lihat soalnya dulu ya. 3 bilangan asli berbeda yang kurang dari 10 dipilih sekaligus secara acak. Bilangan asli kurang dari 10 itu berarti ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Oke, jadi ada 9 ya. Nah, yang ditanyakan di sini adalah peluang. Peluang semua bilangan yang terpilih prima kurang dari 1/20. Bener nggak? Oke, kalau ditanyakan peluang, peluang itu kan rumusnya ya. Peluang kejadian A itu adalah NA dibagi dengan NS. Berarti kita harus cari ruang sampelnya dulu. Ruang sampelnya kan ada 9 nih ya.
Berarti kita cari NS-nya dulu. NS atau ruang sampelnya adalah kita menggunakan rumus kombinasi ya. Kombinasi ini yang diambil adalah 3 dari semua yang ada yaitu 9. Nah, sekarang kita cari dulu NS-nya yaitu menggunakan rumus kombinasi. Rumusnya masih ingat ya? Masih ingat ya rumus kombinasi? Kalau lupa gini teman-teman. Kombinasi Rn ya. R dari N itu sama dengan N faktorial dibagi dengan N kurangi R faktorial kali R faktorial. Berarti ini samanya dengan 9 faktorial dibagi dengan 9 kurangi 3 itu 6 faktorial kali 3 faktorial. Oke, faktorial itu adalah kita mengalihkan dengan bilangan adik-adiknya sampai terakhir 1 ya. 9, adiknya 9, 8, adiknya 8, 7, adiknya 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Atau boleh sampai sini kemudian yang 6-nya kita kasih faktorial, kemudian dibagi dengan 9 kurangi 3 itu 6 faktorial. Ya tujuannya biar bisa kita coret, ya kan? Kemudian tinggal 3 faktorial itu adalah 3 kali 2 kali 1. Kali 1 ya nggak ngefek ya. Kemudian kita bisa coret-coret ya, 9 dibagi 3 itu dapatnya 3, kemudian 8 bagi 2 dapatnya 4. Nah tinggal kita kalikan. 3 kali 4, 12 kali 7 yaitu 84 ya. Jadi NS-nya adalah 84. Nah, sekarang yang ditanyakan nomor 1 itu adalah semua bilangan yang terpilih prima. Nah, primanya ada berapa ini kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 prima. Berarti untuk yang ditanyakan yaitu dari 4 prima ini kemudian diambil 3. Maka nilainya sama dengan 4 faktorial itu berarti 4 kali 3 faktorial, kemudian 4 kurangi 3 itu 1 faktorial ya 1, kemudian 3 faktorial. Kita coret-coret berarti tinggal 4. Nah, berarti peluang primanya ya, peluang prima itu berarti sama dengan 4 dibagi dengan 84 atau sama dengan 1/21. Nah, di sini itu kurang dari 1/20. Apakah 1/21 itu kurang dari 1/20? Iya, berarti benar ya, nomor 1 benar. Oke, sekarang kita cari yang nomor 2. Peluang semua bilangan yang terpilih genap kurang dari 1/25. Berarti sekarang kita cari yang genap ya. Yang genap ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, berarti sama dong ya. Berarti yang peluang genapnya karena jumlahnya juga 4, maka peluangnya juga sama yaitu 1/21. Terus benar atau enggak? Peluang semua bilangan yang terpilih genap kurang dari 1/25. Apakah 1/21 itu kurang dari 1/25? Salah ya, berarti nomor 2 ini salah ya. Jadi 1/21 itu lebih besar dari 1/25. Oke, sekarang kita cek nomor 3. Peluang semua bilangan yang terpilih ganjil lebih dari 1/7. Yang ganjil kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Berarti kita menghitung kombinasi 3 dari 5. Atau sama dengan 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi dengan 5 kurangi 3 itu 2. 2 faktorial ya 2 saja. Kemudian 3 faktorial kita coret. Kita coret tinggal 2 berarti nilainya sama dengan 10. Maka untuk peluang ganjilnya ya, peluang ganjil berarti sama dengan 10 dibagi dengan 84. Atau kita sederhanakan dibagi 2 dapat 5, 84 bagi 2 dapat 42. Jadi peluang ganjilnya adalah 5/42. Nah, apakah 5/42 itu lebih dari 1/7? Betul nggak? 5/42 itu lebih dari 1/7. Bener nggak? Kita kalikan silang ya. 5 kali 7, 35, 42 kali 1, 42. Berarti jadi harusnya kurang dari 1/7, bukan lebih. Ya, kalau lebih dari berarti salah. Maka jawaban yang nomor 3 salah. Oke, yang terakhir. Peluang jumlah semua bilangan yang terpilih kurang dari 8. Jumlah semua bilangan ya. Berarti 3 itu kalau dijumlahkan ya, kemungkinan yang terjadi adalah bisa saja ngambil angka 1, 2, 3, ya kan?
Ini kalau kita jumlahkan, 1 tambah 2 itu kan 3. 3 tambah 3, 6. Ini masih kurang dari 8. Betul kan? Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua bisa jadi angka yang kita ambil itu adalah 1, 2, sama 4. Ya enggak? 1 tambah 2 itu 3, 3 tambah 4, 7. 7 itu kurang dari 8. Ada lagi kemungkinan yang lain? Tidak ada kan? Berarti ada 2. Maka peluangnya sama dengan 2 dibagi dengan NS-nya, yaitu 84. 2 dibagi 84. Atau kalau kita sederhanakan jadinya 1/42. Sama nggak? Oh, ternyata benar ya. Berarti jawaban yang benar adalah 1 dan 4. Kalau ditanyakan berapa banyaknya dari 4 pernyataan berikut yang benar, berarti ada 2, yaitu nomor 1 dan nomor 4. Jadi jawabannya adalah 2. Oke, kita lanjut lagi ya. Nomor 8. Segitiga ABC siku-siku dengan sudut A kurangi sudut B sama dengan 60 derajat dan sudut C-nya alfa derajat. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? P itu adalah alfa, berarti samanya dengan nilai sudut C ya. Kemudian Q-nya 80. Oke, sekarang kita cari ya. Di sini kan katanya segitiganya adalah siku-siku. Ketika siku-siku berarti di antara ketiga sudut itu harus ada yang 90 derajat. Misalkan ini adalah sudut A, kemudian sudut B, dan sudut C. Nah, misalkan sudut A-nya ini adalah siku-siku, yaitu 90 derajat, maka sudut B-nya adalah 30, ya kan? Karena selisih A dan B itu 60 ya. Kalau 90 kurangi 30 kan 60. Berarti benar ya. Maka yang C nilainya berapa derajat? Ya tinggal 180 dikurangi 120 berarti yang C 60 derajat, ya kan? Nah, begitu juga dengan kalau siku-sikunya di B yang C nilainya tetap 60 ya, enggak masalah. Nah, sekarang kalau siku-sikunya letaknya ada di C, bisa nggak kira-kira? Apakah mungkin sudut A dikurangi sudut B itu 60? Mungkin ya, yaitu angka berapa? 75 dan 15 ya. 75 kurang 15 kan 60. Sementara sudut ini kalau dijumlahkan kan 180, memenuhi sudut segitiga kan? Oke, jadi nilai C-nya atau nilai alfanya itu bisa 60, bisa 90. Nah, kalau di sini adalah 80 berarti bisa di bawahnya 80, bisa di atasnya 80, ya kan? Maka nilainya tidak bisa ditentukan. Jadi jawabannya adalah tidak dapat ditentukan hubungan P dan Q. Oke, teman-teman lanjut soal nomor 9 ya. Perhatikan barisan bilangan real 2A8 titik-titik. Apakah 16 merupakan salah satu suku barisan tersebut? Ya, jawabannya kalau enggak iya ya tidak. Asalkan sudah bisa menjawab itu berarti tercukupi. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut? Yang pertama, barisan tersebut adalah barisan aritmatika. Yang kedua, barisan tersebut adalah barisan bilangan positif. Kita cek yang pertama dulu ya. Barisan tersebut adalah barisan aritmatika. Nah, untuk barisan aritmatika itu mempunyai syarat bahwa nilai bedanya atau selisih suku sebelum dan sesudahnya nilainya sama. Ini suku pertama 2, suku kedua A, suku ketiga 8. Berarti ini harus sama selisihnya. Artinya adalah untuk mencari bedanya adalah 8 dikurangi A ya. Selisih antar sukunya yaitu 8 kurangi A sama dengan selisih suku yang lainnya, yaitu samanya dengan A kurangi 2 ya. 8 kurangi A sama dengan A kurangi 2. Nah, ini nanti ya. Oke, sekarang kita pindah ruas ya. Negatif A kalau pindah ruas jadinya A. Di sini sudah ada A. A tambah A jadinya 2A. Kemudian min 2 kalau pindah ruas jadinya plus 2. Tambah 8 jadinya 10. Maka nilai A-nya sama dengan 5. Oke, berarti suku kedua itu 5. Jadi sukunya adalah 2, kemudian 5, kemudian 8. Nah, ini berarti bedanya adalah 3 ya, teman-teman. Tambah 3 dapat 5, 5 tambah 3 8, 8 tambah 3 11, tambah 3 lagi 14, tambah 3 lagi 17, tambah 3 lagi 20 dan seterusnya. Ini adalah barisan aritmatikanya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah 16 merupakan salah satu suku barisan tersebut? Tidak, ya kan? Tapi kan bisa menjawab tidak karena alasannya ini berarti untuk yang pertama ini sudah cukup untuk bisa menjawab pertanyaan ini, yaitu jawabannya tidak.
Nah, sekarang yang kedua, barisan tersebut adalah barisan bilangan positif. Kalau hanya bilangan positif ya nggak bisa menjawab kalau 16 itu merupakan salah satu suku barisan tersebut, ya kan? Karena ini nggak jelas bilangan positifnya yang seperti apa. Ini masih terlalu umum, jadi tidak bisa untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi pernyataan yang kedua ini tidak bisa untuk menjawab pertanyaan ini, ya. Jadi hanya satu saja yang cukup. Maka jawabannya adalah pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan dua saja tidak cukup. Jadi jawabannya adalah yang ini. Oke, teman-teman, kita lanjut soal nomor terakhir ya. Fungsi f didefinisikan dengan ini. Nilai dari sekian banyak ini adalah ini soal isian ya, teman-teman. Silahkan nanti kalau di komputer ya, ketik angkanya, hasilnya. Nah, sekarang kita cari dulu di sini ada F2 ya. Oke, sekarang kita cari F2. Dasarnya adalah yang ini. Ya. X-nya kita ganti 2. F2 berarti X-nya kita ganti 2. 2 kuadrat itu 4, ya kan? Kemudian dikurangi 3 kali 2 itu 6. Jadi hasilnya adalah 4 kurangi 6 itu negatif 2. Jadi F2 nilainya adalah negatif 2. Oke, berarti yang ini nilainya adalah negatif 2. Sementara di luar masih ada F-2, berarti kita jadinya adalah F-2 sama dengan X-nya kita ganti min 2 kuadrat itu 4, kemudian negatif 3 kali negatif 2 itu jadinya positif 6, hasilnya 10. Jadi F-2 sama dengan 10. Oke. Nah, sekarang yang ini nilainya sama dengan 10. Nah, kemudian tinggal F10 ya. F10 sama dengan ya kita ganti dengan 10x-nya. 10 kuadrat itu nilainya 100, kemudian dikurangi 3 kali 10 yaitu 30. Maka nilainya sama dengan 70. Nah, yang atas ini yang F10, F-2, F2 itu hasil akhirnya adalah 70. 70, kemudian dibagi dengan FF2. F2 tadi ketemunya min 2, kemudian F min 2 tadi ketemunya 10, berarti dibagi dengan 10, ya, nilainya ini 10. Kemudian dikurangi F2. F2-nya tadi ketemunya adalah negatif 2. 70 dibagi 10 nilainya 7, negatif-negatif jadinya positif 2. Jadi hasilnya adalah 9. Jadi teman-teman nanti di jawaban ini, teman-teman ketik angka 9 ya. Oke teman-teman, sudah kita bahas dari nomor 1 sampai dengan nomor 10 sebagai gambaran untuk model UTBK tahun 2024. Oke, untuk soal-soal selanjutnya kita akan bahas per materi ya. Di sini Bang Ido akan bahas matematika. Besok kita akan mulai dari yang bab pertama sampai dengan yang terakhir. Silakan teman-teman pelajari semua biar nanti sukses masuk perguruan tinggi negeri sesuai yang dicita-citakan. Amin. Selamat belajar, mudah-mudahan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.